bangga. Ini pendidikan ulama yang luar biasa. Ada satu yang top, tapi jarang diterjemahkan yang luas. Apa diantaranya? Kira-kiranya masih betapa beliin ki. Jam rolas ini. Lanjut kita sing doer panjenengan ngantuk. Ada orang mati keluar dari rumah atau di musola, biasanya palebe wakil keluarga atau kiai ngucapaken ya, sakseni ya para sederek niki mayit saya masih ana beli gini gini temenan ta terus sing ngrungokaken primen jawabe pripun nggih sae terkadang jawaban jenengan iku ora manjing akal loh bisa mengkonon si primen bi ya iya wong kini kita weruh matine wong kini kesurupan botol duduk kesurupan jin bae beli kesurupan botol ini mati ya umpama gitu mah kan ngoten tidak masuk akalnya di sini kita weruh wong kon nakal tapi tetap baik nalika dibawa ke masjid kita suruh ikrar sakseni nggih para sederek niki mayit sae nggih mboten berarti panjenengan kalian kula gadah tugas tutup buku. Jangan suka menceritakan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita sudah ikrar berani menyatakan baik, harus kita mengatakan orang itu baik. Jangan diungkit-ungkit lagi. Bengen uripe si fulan tuh, alah tukang kayakin. Apa maning anaknya maning gue, jahat maning gue. Ini terus berputar. Padahal waktu meninggalnya si A kita berani mengatakan, menyaksikan baik. Masih diungkit baik biliren. Pendidikan akhlak orang tua kita jauh. Sudahlah yang bukunya yang dahulu yang masih hitam tapi yang putih masih banyak. Ayo sing putih ditulis yang baik. Pendidikan yang luar biasa dari orang tua kita. Nah, ini mulut ini. Telinga diwudui. Hari tangan jelas miskin besi ini ngerai be. Kuping itu filter beli nih. Krungu sing kana omongan ini durung beres, durung tentu jelas. Bel mana. Hati-hati ini bakal anak-anak engkau bubar corona bakal anak maning sing top maning sing ngomong sing gawe wis konon bae mah durung apa-apa suwani nyaraken. Nah, seneng kalau rakyat umat iki gundah hatinya kecil, imunnya menurun, mentalnya menurun. Kalau sudah imun mentalnya menurun, kerjanya serba was-was. Aduh kita kok bakal mengkanen primen sampai ada yang tidak berani keluar rumah. Lah inilah gara-gara apa? Kuping gue. Coba kalau telinga kita menjadi punya filter, kok dingin, kok mah berita mah biasa, sing mengkonon gue. Tulis dideleng dingin sumbernya sing ngendi dingin gue. Dengan tenang aja. Corona primen ku makhluk ya Allah Ta'ala. Pada bari kita ini. Singarane makhluk ya Allah Ta'ala kuwi beli bisa duweni kuasa nguripaken utawa mateni. Pejagesan saking Gusti Allah Ta'ala. Tauhidnya mapan, makrifatnya mapan. Karena apa? Telinga punya filter. Itu sedikit sajalah sudah dari wudhu kita ambil itu. Nah batiniahnya kalau kita sudah punya air untuk cuci muka, mandi biasa, wudhu. Nah sekarang berapa kali kita mencuci hati setiap hari?
kandele kayak ngapa ke penyakit ting jero ati ini. Takabur, kibir, sum'ah, hasud, dengki, wis nutupi ning ati kita ku kandele sepiran nggih. Kapan kita bersih hati kita supaya rohaniah kita hidup? Kapan? Supaya tidak menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing watiraken para bapak para ibu satu. Apa diantaranya? Ketika orang mau mati nazak lupa kepada Allah taala. Naudzubillah min dzalik. Ditalkin Allah melingkup, sapa Allahku. Karena apa? Hatinya tertutup, mahjubun. Nah, ini bahayanya kalau sudah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu obat hati, airnya untuk mencuci hati. Tadi ukirannya hasud, dengki dan lain sebagainya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya hatinya bersih, kebersihan kejernihan hati sampai mewarnai telinganya, mewarnai matanya, mewarnai lisannya, mewarnai tangannya, mewarnai ubun-ubunnya, mewarnai kakinya sampai di dalam kuburnya. La ilaha illallah. Kita bawa dalam kubur la ilaha illallah. Tidak menjadi golongan orang yang ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru obatnya ruhaniyah, obat hati. Memang orang kalau sudah lupa biasanya syukurnya kurang, terima kasihnya kurang. Coba kalau orang selalu ingat jasanya orang, syukurnya semakin meningkat. Contoh segampangan baik, bapak-bapak ini tadi baru kita bersama-sama melakukan kebangsaan, tidak? Ya, itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Satu. Kedua, lagu ini mengandung ikrar, pernyataan yang dalam lagu kebangsaan. Contoh ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar? Benar betul? Lagi bener apa mboten? Tapi dalam lagu apa dalam seremonial toh? Apa kehidupan kita sehari-hari bahwa kita bersyukur kepada Allah bahwa kami mempunyai tanah air Indonesia. Indonesiaku, tanah airku. Silakan mau belajar di Timur Tengah, mau belajar di Eropa, di Afrika dengan segala pakaiannya macam-macam, tapi tidak akan melenturkan keindonesianan. Nganggone desi makan pakai sendok garpu, yes no dan sebagainya, pakai roti, pakai peso. Tapi ketika ditanya, what you come from? Anda dari mana? Indonesia. Tegas jawabnya. Bangga dengan keindonesianannya. Walaupun makan pakai roti sendok garpu. Itu istimewa kalau bisa begitu. Loh. Itu diantaranya. Indonesia tanah airku. Sampai kapan kita bisa menembus pelajaran ini kepada anak-anak kita? Diajarkan anak-anak kita. Dan kita tarik lagi lebih jauh. Ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku,
kalau hari proklamasi mesti diiringi oleh pengibaran sangsaka merah putih. Diangkat hormat kita kepada apa? Hormat kita kepada secarik kain, tidak. Tapi di dalam merah putih itu ada nilai kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Maka kita menghormati harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Itu sing dimekarepaken hormatku mengkono, dudu nyembah ning bendera atau mitos, bukan. Jadi biar tahu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang mengangkat, yang menghormati kehormatan bangsa sendiri, harga diri bangsa sendiri. Pasti ya kita sendiri yang harus mengangkat. Lah itulah. Maka tanamkan kepada anak-anak kita akan mencintai. Kedua kali kita akan syukur. Bendera itu mustahil akan bisa berkibar dengan sendirinya. Mustahil tanpa perjuangan. Apa dianggapin benderaku ngadik dewek tah? Pira pahlawan kita yang gugur. Korban nyawanya, meneteskan darah, keringat, lari-lari pakai bambu runcing. Kita wis andil apa? 1945 kita ada di mana? Paling jawab ya enak bae durung lahir. Wis dituakan sidik tahun 47. Ya sami mawon bib dereng lahir. 48 ada peristiwa apa di Madiun, ya beli weruh. Paling weruh yang sebagian jawabnya pun kayak kita sih masih masih cilik. Sing bocah sekian sebagian tahun 65 aku menangi beli jare baik kita sih. Berumah beli ya. Semakin hilang sejarah ini, semakin hilang. Sangat mengkhawatirkan kalau sejarah sudah semakin disunatin. Kekuatan nasionalisme itu adalah kekuatan sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya orang tua, pasti kita akan cinta kepada kedua orang tuanya luar biasa. Kalau kita cinta, tahu bagaimana mengerti perjuangan baginda Nabi luar biasa, kita akan tambah cinta sama Rasulullah SAW. Kalau kita mengetahui bahwa perjuangan bangsa kita dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, kita akan cinta kepada bangsa dan tanah airnya luar biasa karena kita mengetahui perjuangan para beliau. Tapi apabila kita sudah melupakan kepada sejarah-sejarah apa yang ada di negeri tercinta ini, mana mungkin kita bisa menghormati. Nah, ini nasionalisme kita semakin melentur. Inilah yang paling saya khawatirkan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jadi ketika kita mengalunkan itu lagi lagu, kita ingat, ya Allah, begitulah perjuangan orang tua kita dalam andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Bagaimana perjuangan orang tua kita dahulu? Mbuh kita membeli beruhi ning kene iki babatan. Lamun pan gawe omah masih pasang usuk reng, sedurung usuk reng dipasang ana blandare ning tengahku sungguh panjang dewek. Apa ning kene? Yunan. Ana pariye beli. Pasang pari, tebu, janur, pisang, kelapa, apa maning? Apa maning? Itu perjuangan orang tua kita dahulu sudah sejauh itu. Padahal nih ya, kalau pasang bendera merah putih di depan rumah yang akan kita bangun, itu Belanda tahu didor tuh orang.
paling tidak ditangkap. Karena apa? Instansi pemerintahan Hindia Belanda benderanya ya bendera penjajah. Tapi bagaimana orang tua kita menanamkan nasionalisme supaya tidak melupakan benderanya? Hebat perjuangannya. Gawe omah janure pasang tebu selesai baru masangnya bendera beli sembarangan nganggo dongane dipasang ya sing mampu menyan bu apa pakai menyan barang ya wis daripada mampu kelek lah ngelang-el temen jabe aja itu kan menyan begini wis ketinggalan aja bahas menyan ki bahkan menyan karo mampu kelek kita ku sedep endi konon bayan enteng-entengan aja ruwet jawabane wis tuh dasar wangi amin anak bekak kaya memang nih terkadang landane liwat dideleng amin amin tapi pan masang bendera dulu dideleng no problem budaya ini culture saya sirabe sing goblok ngono bisa orang tua kita begitu. Terkadang 3 hari 1 minggu sampai 10 hari tidak langsung dipasang reng atau usuk atau digendengin, tidak, didiamkan dahulu merah putihnya nyolok. Landane belum bisa ngomong, tapi filosofinya panjangan perlu belajar, kita perlu belajar. Apa diantaranya? Janur kising ayu kuning langset 10 dina abe kepanasan berubah kelire beli dulu berubah kuningnya butek sisi coklat katone pariye kusing kuning ayu pada baik bangkiri coklat kelapane berubah pisangnya mateng dan lain sebagainya kira-kira merah putihnya melu mateng belin melu mateng tidak jadilah bangsa yang merah putihnya tetap tidak mudah diganggu, tidak mudah dipengaruhi apa-apa. Loh itu filosofi orang dahulu sampai sebegitu jauh cara menanamkan cinta merah putih. Lah kita bisa pernah andilapan gitu. Apa ribut baik kena corona ribut. Kena nganggo apa masker ribut tinggal dinek mati wae beli oyo ribut khawatir ini nah inilah maka dari itu kita mohon dengan hormat ayo tingkatkan kecintaan kita jangan sampai kita menjadi umat yang mengecewakan para ulama kalau kita menjadi bangsa jangan sampai kita mengecewakan pendiri bangsa, leluhur bangsa ini. Jangan sampai memalukan kepada beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita memperkuat kesatuan persatuan, kebinekaan ini kita jaga dengan baik, kita menghargai hak-hak orang lain, kita perkuat dengan kebinekaan itu akan memperkokoh kesatuan persatuan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kon ngomong maning kon ndonga maning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selajenge donga kula sumongaken dumateng Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latafta fi 'azamatika duna lutafai wa 'alauta bi 'azamatika 'ala al-udamai wa 'alimta ma tahta ardika ka ilmika bima fawqa arsyik fa kanat wasawisi sudurika al-alaniyati indaka wa alaniyatil qawli kasiri fi ilmik wa anqada kullu syai'in li 'azamatik wa khada'a kullu dhi sultan li sultanik wa sara amru dunya wal akhirah kulluhu biyadik ij'alni min kulli hammin wa ghammin asbahtu amsaitu fihi farjan wa makhraja Allahumma inna afaka an dunubi wa tajawuzaka an khati'ati
wasatraka ala qabihi amali atma'ani an as'alaka ma la astawjibu minka mimma qasurtu fihi atuka aminan wa as'aluka musta'nisan fa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddadu ila bini amika wa atabaghadu ilaika bil ma'asi walakin thiqatu bika hamalatni alal jara'ati alaika fajud jaluk ring Allah taala dewek. Fajud bifadlika wa ihsanika alayya innaka anta tawwabur rahim fa innaka qulta wa qawlukal haq Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz ya latif ya khabir ya hafid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi